Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada perkuliahan hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam video-video yang sudah saya upload, dan saya harapkan Anda semua sudah menyimaknya dengan baik. Dan dari dua video yang sudah saya lihat komennya, itu masing-masing ada 9 komen pada video komunikasi efektif bagian pertama, dan 10 pertanyaan pada video komunikasi efektif yang bagian kedua. Saya akan mencoba untuk bisa menjawab keseluruhan pertanyaan, tapi melihat waktu kelihatannya agak mustahil 19 pertanyaan dalam satu kesempatan sekaligus, karena mungkin ada pertanyaan yang memang cukup dengan jawaban yang singkat, tapi mungkin ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang lebih lengkap. Oke, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Randy Ramah Hidayat dari kelas A. Pertanyaannya adalah, dalam hal berkomunikasi dengan efektif, apakah terdapat perbedaan antara berkomunikasi secara virtual seperti yang kita lakukan saat ini dengan berkomunikasi secara langsung bertatap muka? Artinya, apakah ada perbedaan komunikasi antara daring dengan di kelas? Perbedaan yang saya maksud, apakah di antara kedua cara dalam berkomunikasi tersebut terdapat cara yang lebih efektif, atau sebenarnya tidak ada perbedaan antara keduanya? Kita lihat dulu apa saja yang menjadi ciri-ciri komunikasi di antara dua bentuk komunikasi tersebut. Komunikasi pertama yang merupakan komunikasi offline atau bertemu langsung, tentunya dilihat dari psikologisnya saja sudah jelas, karena tidak mungkin Anda hanya menyembunyikan wajah ketika bertatapan langsung di kelas dengan dosen. Apa mungkin Anda bisa pakai sarung atau pakai topeng yang menutupi secara keseluruhan? Biarpun Anda pakai masker, kan tetap saja kelihatan mata Anda, fisik Anda kelihatan ya. Kemudian juga di dalam komunikasi secara langsung, semua body language Anda tidak bisa terhindar dari tatapan saya, termasuk juga body language saya tidak bisa terhindar dari tatapan Anda, ya kan? Apakah pada waktu saya berbicara Anda kemudian melengos ke tempat lain atau malah membelakangi saya? Kan nggak mungkin. Atau sebaliknya, ketika saya berbicara saya tidak mau melihat Anda dan menengoknya ke tempat lain, kan nggak mungkin. Nah,
perbedaan-perbedaan itu tentunya akan membawa dampak psikologis bagi kedua belah pihak, baik itu kondisi psikologis yang nyaman maupun yang sebaliknya. Tidak bisa kita hindari. Ketika Anda merasa tidak nyaman, Anda tidak bisa sembunyi. Ketika Anda merasa nyaman, juga Anda tidak bisa menyembunyikannya. Akan kelihatan langsung oleh saya. Saya juga demikian, akan kelihatan langsung oleh Anda. Di samping itu, kalau kita bertatap muka secara langsung, tentunya akan berbeda jenis gangguannya dengan kalau kita bertatap muka secara virtual. Bertatap muka secara langsung kan tidak ada urusan dengan jaringan. Yang mungkin adalah ketika pada waktu kita itu lagi ngomong, kita itu nggak konsentrasi karena sedang ada hal lain dalam pemikiran kita, sehingga kita seolah-olah kayak orang ngambang, yang kita tidak menangkap langsung omongan karena kita tidak konsen terhadap apa yang dibicarakan. Terus kemudian juga di dalam komunikasi secara langsung, Anda tidak mungkin meninggalkan saya begitu saja. Saya juga tidak mungkin meninggalkan Anda begitu saja. Berbeda dengan tatap muka virtual seperti yang Anda lakukan saat ini. Anda menyembunyikan wajah Anda, tidak menghidupkan kamera. Saya jadi tidak tahu apakah Anda mendengarkan saya atau Anda sudah entah ada di mana. Karena ada hubungan sinyal, maka Anda tetap terhubung dengan saya di sini. Tapi saya kan nggak tahu Anda masih di sana atau enggak, ya kan? Jadi dari kedua jenis perbedaan itu saja sudah bisa kita tangkap, kita bisa duga yang lebih efektif yang mana. Walaupun kedua-duanya memang juga memiliki plus minus, lebih kurang. Pertemuan secara daring seperti ini tentunya lebih hemat biaya, itu pasti, karena saya maupun Anda tidak perlu jauh-jauh datang ke kampus, tapi kita cukup menyalakan membuka Google Meet, lalu kemudian melakukan komunikasi melalui internet. 1 jam setelah selesai kuliah, setelah kuliah berlangsung, ya, itu tentu Anda sudah bisa langsung melakukan aktivitas yang lain, atau bahkan sambil melakukan daring pun Anda bisa melakukannya. Bisa sambil makan, bisa sambil tidur, bisa sambil ngobrol sama orang lain, asal suaranya dimatikan, kan saya nggak dengar karena ngobrol. Jadi tentu dalam hal ini yang akan jadi perhatian kita adalah konteks bisnis. Dalam konteks bisnis, kira-kira mana komunikasi yang lebih efektif dalam menyampaikan pesan komunikasi bisnis kita kepada konsumen? Apakah kita mendatanginya langsung melakukan tatap muka dan selanjutnya bernegosiasi, atau kita cukup melakukan suatu pertemuan via Zoom atau Google Meet seperti ini? Maka kemudian juga dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, Anda bisa identifikasi plusnya di mana, minusnya di mana. Ketika Anda berkomunikasi bisnis dengan calon pembeli Anda, ketemu langsung kan Anda bisa melihat apakah dia senang dengan produk Anda atau tidak, apakah dia senang Anda datangi atau tidak, apakah dia merespon ucapan Anda atau tidak, apakah dia juga sebaliknya
merasa bete didatangi Anda atau tidak, dan sebagainya. Itu kelebihannya langsung. Kalau virtual, Anda melakukan presentasi 24 jam sekalipun, siapa yang jamin bahwa Anda didengarkan? Sepanjang dia tidak mematikan koneksi, ya tentu Anda menganggap dia masih ada di depan Anda. Apalagi kemudian seperti kebiasaan yang dilakukan oleh Anda, tidak pernah ada pertanyaan, tidak pernah ada dialog. Maka dalam komunikasi bisnis, kalau Anda terus melakukan presentasi berjam-jam tapi tidak ada dialog, kira-kira itu efektif atau tidak? Jelas dengan demikian dalam komunikasi bisnis, ya, kelebihan yang ada dalam komunikasi secara langsung itu lebih efektif ketimbang yang virtual. Buktinya juga, meskipun jauh, bermacet-macetan, ya, di jalan tol, orang Indonesia itu rela untuk memperjuangkan pulang kampung demi ketemu sanak saudara dan orang tua di kampung. Kenapa nggak langsung saja melalui virtual? Anda buka internet di HP, ayah ibu Anda buka internet di HP, atau saudara Anda buka internet di HP, lalu kemudian berdialog. Sama kan? Sama-sama bisa dialog. Tapi rasa psikologis, kedekatan, efektivitas pasti beda. Ya kan? Kegembiraan juga beda. Ya kan? Anda pulang kampung kan bisa menikmati kuenya secara langsung. Kalau Anda cuma dikasih gambar melalui virtual, ini loh opor ayam, ini loh ketupat, Anda kan cuma bisa netesin liur di sini, nggak bisa menikmati langsung. Makanya kemudian setiap lebaran kita melihat orang berduyun-duyun untuk pulang kampung, karena memang efektivitas komunikasi secara langsung itu jauh dibandingkan dengan virtual. Maka termasuk juga di dalam bisnis, ya, seperti itulah. Apalagi kalau kemudian Anda mempresentasikan suatu produk yang seharusnya tangible, bisa dilihat, bisa di testing dalam arti dicoba apakah rasanya, kalau memang itu makanan, apakah kalau alat itu bisa dites. Kan beda dengan cuma gambar doang, walaupun Anda zoom sekalipun menutupi layar, beda tentunya dengan melihat langsung. Itu ya, jadi pertanyaan Randy sudah saya jawab. Randy gimana, ada di situ nggak Randy? Randy ada nggak? Kan dia nanya tapi dia sendiri nggak mengharapkan jawaban. Itu bukti bahwa komunikasi yang langsung lebih efektif ketimbang komunikasi virtual. Kan nggak mungkin kalau komunikasi langsung, mana si Randy nih, saya juga nggak mau jawab orang yang nggak ada, ya kan? Berarti sekarang ini saya akan jawab pertanyaan tapi saya tanya dulu orangnya ada nggak. Kalau nggak ya jadi nggak efektif. Dia yang nanya tapi dia nggak tahu jawabannya, atau dia nggak mau tahu jawabannya. Oke. Pertanyaan yang kedua, Jaka Mardiansah ada nggak? Jaka Mardiansah nggak ada? Ya berarti nggak usah saya jawab pertanyaan. Rizky Ananda ada? Lalu yang lain, suara saya sebenarnya kedengeran nggak sih? Kedengeran Bang, jelas. Berarti 3 orang tadi nggak ada semua kan? Randy, Jaka Mardiansah, Rizky Ananda. Padahal saya udah bilang bahwa hari ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Lempar pertanyaan lalu kemudian melarikan diri. Oke, Ayu Rahmawati ada? Ada Bang. Ada, oke. Saya jawab pertanyaan dari Ayu Rahmawati.
bagaimana cara kita supaya lebih mudah dalam memperkenalkan produk kita, Bah. Karena dalam bisnis komunikasi ini sangat penting untuk memperkenalkan produk yang kita jual kepada konsumen. Ya seperti tadi saya sebutkan di dalam menjawab pertanyaan kepada Siluman tadi, bahwa tergantung produknya. Kalau produknya itu katakanlah seperti software yang bisa dioperasionalkan melalui internet, yang kita bisa ngajarin melalui internet, nggak perlulah kita ketemu. Yang penting kita bisa berkomunikasi dalam arti saling berdialog, dan kemudian prakteknya kan dengan cara membuka software tersebut dengan cara memperagakan ya. Tapi kalau produknya itu kue, bagaimana kamu bisa memperkenalkan kue? Masa cuman gambarnya doang ya. Ini kuenya enak nih, warnanya menarik, bentuknya bagus, rasanya pun lezat. Dari mana tahu rasanya lezat? Saya yang nikmatin ya, kamu yang rasain. Emang bisa? Saya yang makan, kamu yang kenyang ya? Kan nggak bisa kayak gitu. Jadi untuk produk-produk seperti kue tentunya Anda lebih efektif kalau datang langsung kepada konsumen dan memberikan tester, biar dia menikmati, sekaligus dia juga akan melihat bentuknya, akan melihat ukurannya ya kan. Ukurannya kalau melalui internet, melalui virtual, kamu zoom, buset gede banget kuenya kan gitu kan. Giliran kamu jauhin itu kecil amat, masa kue segede gitu. Nah, berarti akan lebih efektif kalau produk berupa makanan itu Anda datangi langsung. Begitu juga produk yang barangkali seperti pakaian itu kalau di internet, di virtual itu kan dipengaruhi oleh terpaan cahaya. Bisa jadi gambar maupun video di internet itu, gambar ini, pakaian ini bagus, kayak kamu lihat di sini nih, di kamera kan saya hidupin tuh. Kamu lihat di situ bahwa baju saya putih banget ya kan, padahal kalau saya lihat langsung ini baju udah lama ya, warnanya udah bukan putih seperti yang digambar itu, sudah putih tua ini, putih yang udah agak lusuh. Jadi gitu ya, yuk, tergantung produknya. Kalau kamu jualan produknya produk mesin yang harus ditesting seperti kipas angin, seperti radio, seperti HP, ya ketemu langsung jauh lebih efektif lah. Gimana nyobanya? Nah, jadi memang ada produk yang bisa virtual dan ada juga yang harus ketemu langsung. Ayo, bisa paham? Oke, kamu di mana? Jauh amat suaranya. Septiani Amalia. Septiani Amalia ada? Ada. Oke. Berhubung Abah sedang membahas mengenai komunikasi efektif, saya mau tanya. Saya kan bekerja di perusahaan dengan direktur atau bos warga negara asing. Bos saya ini menangani langsung kantor tempat saya bekerja. Saya baru bekerja 1,5 tahun. Setiap bos saya memberi tugas pasti selalu melalui HRD, jadi melalui bagian kepegawaian, tidak pernah langsung menghubungi saya, sehingga saya jarang berkomunikasi dengan beliau. Yang saya takutkan, jika komunikasinya ini melalui perantara, maka akan ada miskomunikasi.
Tapi saya juga belum berani bilang ke bos saya kalau jika ada keperluan atau tugas di luar job desk, maka memberikannya langsung tanpa perantara. Itu harapan kamu kan maksudnya. Jika ada yang tidak sesuai dengan yang diminta direktur di tengah atau di hasil pekerjaan, apa murni kesalahan saya dan bagaimana cara komunikasi yang efektif, maksudnya antara Anda dengan bos. Oke, di dalam suatu organisasi itu kan pastinya berjenjang, mulai dari yang paling atas, owner, kemudian owner itu sendiri akan menunjuk para direktur. Direktur itu kemudian di bawahnya ada kepala-kepala bagian, dan kemudian di bawah kepala bagian itu mungkin baru akan ada kepala subbagian dan seterusnya ke bawah, baru sampai kepada karyawan. Baik di pemerintahan maupun di swasta pasti ada struktur organisasi seperti itu. Ada orang yang memang pimpinan itu senang dengan komunikasi langsung ke bawah, dengan harapan yang seperti kamu sampaikan, si karyawan itu bisa langsung memahami apa yang diharapkan oleh si bos, sehingga tidak terjadi suatu cacat kerja karena salah paham terhadap tugas yang diberikan. Tetapi Anda juga harus sadar bahwa suatu organisasi, apalagi makin besar, rentang kendali itu dibutuhkan oleh karena makin ke atas tentu tanggung jawabnya makin besar. Tanggung jawabnya makin besar, waktunya juga makin sempit. Kesempatan untuk langsung berkomunikasi dengan bawahan tuh makin langka karena begitu banyak yang harus jadi tanggung jawab dia. Maka kemudian akan dia kebawahkan, akan di round down, ya, akan dijabarkan tindak lanjutnya apa yang diharapkan itu kepada bawahan-bawahan, dan diharapkan bawahan-bawahannya ini juga akan mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pimpinan, sehingga dia mampu lagi menjabarkannya ke bawahnya lagi, sehingga apa yang diharapkan oleh bos itu tidak akan mengalami cacat kinerja. Ya. Kemungkinan kesalahan paham memang bisa terjadi di macam-macam lini. Bisa saja si bos yang di atas itu karena kesibukannya dia tidak memberikan tugas secara rinci, dengan harapan pimpinan di level bawah itu mampu menerjemahkan maunya dia dengan baik, sehingga kemudian bisa mendelegasikan ke bawahnya lagi dengan baik. Kalau saya ambil contoh di kementerian, itu kan ada menteri paling atas, kemudian di bawah para menteri, di bawah menteri itu ada para eselon 1. Para pejabat eselon 1 itu ya direktur jenderal, sekretaris jenderal, inspektur jenderal. Ya di bawah para eselon 1 itu ada pejabat eselon 2, yaitu para direktur. Di bawah para direktur itu akan ada kepala bagian eselon 3. Di bawah eselon 3 itu ada eselon 4 kepala subbagian. Baru kemudian karyawan. Dan katakanlah paling tidak satu subbagian itu membawahi 5 orang. Di kementerian saya saja itu sekitar ada 4.000 pegawai. Masa Pak Menteri langsung nyuruh pegawai? Kan impossible. Habis waktu dia. Ya, belum lagi dia pusing mikirin kalau yang di bawah itu kemudian ternyata ya mohon maaf,
kan ada pegawai yang cekatan, bertindak cepat, menangkap cepat, responsif, lalu kemudian kreatif. Bagaimana kalau yang di bawahnya itu Pak Menteri langsung nyuruh karyawan tidak melalui jenjang, lalu sekian banyak, pusing atau dia ngasih perintahnya. Udah gitu karyawannya pada lelet lagi kerjanya, lambat, tidak responsif lagi, lambat istilahnya, mesti dibentak dulu baru bergerak. Karena ada orang yang responsif, ada yang malas-malesan. Itu di mana-mana ada, termasuk di karyawan swasta maupun pemerintah ada. Ya. Maka kemudian yang paling baik bagi Anda adalah ketika Anda mendapatkan perintah dari atasan langsung Anda, ya jangan Anda berpikir Anda mau langsung ketemu atasannya lagi, nggak usah. Terjemahkan saja apa yang menjadi perintah dari atasan Anda. Minta penjelasan sejelas-jelasnya sehingga jangan sampai salah Anda tangkap. Kalau terjadi kesalahan yang kemudian diakibatkan oleh dia yang salah memerintah, ya dia yang salah. Anda juga bisa katakanlah berdalih, lah saya disuruhnya seperti ini, kan gitu ya. Jadi nggak mungkin lah kita tuh bisa berkomunikasi langsung dengan pimpinan yang ada di atas. Organisasi ya seperti itu. Pak Jokowi itu kan membina 270 juta orang. Ya bagaimana Pak Jokowi mau nyuruh langsung orang itu sebagai pimpinan negara ketemu langsung 270? Emang bisa bagi-bagi waktu? Kan nggak mungkin ya. Jadi memang makin tinggi suatu jabatan, makin besar suatu organisasi, makin panjang rentang kendali. Maka disinilah memang dibutuhkan para manajer di masing-masing level itu adalah orang-orang yang memang mampu menerjemahkan maunya pimpinan langsungnya, atasan langsungnya. Makanya kemudian yang namanya pimpinan itu kan diseleksi, kan nggak sembarang orang dijadiin pimpinan. Para menteri di masing-masing kementerian tentu akan menyaring dari ribuan karyawan pegawai negeri di bawahnya itu siapa yang sanggup atau memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan untuk menjadi para pejabat eselon 1. Para pejabat eselon 1 tentunya akan menseleksi ya dengan ketat siapa yang kira-kira memiliki kapabilitas, kemampuan untuk bisa bekerja membantu dia sebagai pejabat eselon 2 dan seterusnya. Anda andai kata berprestasi ya, bekerja dengan cepat, bekerja dengan baik ya, bekerja dengan tanpa katakanlah rejected, itu lama-kelamaan juga akan kelihatan oleh pimpinan. Meskipun di atas Anda ada berapa jenjang lagi, nggak usah khawatir, akan kelihatan ya. Misalnya si bos yang di paling atas kemudian meminta sesuatu, Pak Menteri minta untuk dilakukan sesuatu yang itu adalah kerjaannya siapa, katakanlah di level tingkat eselon 4, tapi cepat, bagus, nyampe ke eselon 3, nyampe lagi eselon 2, nyampe lagi eselon 1, lama-lama dia nanya, ini siapa nih yang ngerjain ini, bagus banget ini, gitu ya. Itu pasti dia nanya. Lama-kelamaan eselon 4 itu tentu akan dinilai oleh para eselon 2, wah ini udah nggak pantas lagi jadi eselon 4, pantasnya dia di level eselon 3, dinaikin dia. Atau sebaliknya eselon 4 kok lambat banget kerjanya, stres nungguinnya, udahlah nggak usah jadi eselon 4, suruh jadi staff aja, copot aja deh, nggak usah lagi jadi pejabat eselon 4, kan gitu. Nah, jadi Anda yang diharapkan adalah lakukan saja apa yang menjadi tugas Anda dengan cepat, dengan efektif ya, dan komunikasi Anda cukuplah Anda jalin dengan satu level rekan Anda dan juga dengan atasan langsung. Nggak usah berpikir pengen langsung lompat ke atas,
Kadang-kadang ada karyawan seperti itu, pegawai seperti itu ada. Saya sendiri pernah jadi kepala bagian, di atas saya ada direktur, di bawah saya ada kasubag, di atas direktur ada direktur jenderal. Saya punya bawahan eselon 4 itu ya pinter memang, tapi dia senangnya langsung-langsungan ke atas. Kadang-kadang saya ditanya oleh atasan saya, "Lah Pak Direktur, ini gimana?" "Lah Bapak tahu dari mana itu?" "Lah ini dari si Anu." Waduh, dia nggak lapor saya dulu. Nah kan Anda bisa bayangkan itu. Anda bisa bayangkan betapa saya nggak suka kalau misalnya ada teguran dari direktur sementara saya sendiri nggak merasa bahwa ada laporan tentang itu, ya kan? Nah, jadi tidak baik juga kalau misalnya kita itu pengen langsung ke atas. Tanggung jawab Anda kan adanya di bagian Anda dan atasan Anda. Nggak usahlah ke atas-atas, malah bikin pusing. Jelas ya, Septiani? Iya, jelas banget, terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Dita Meliani Sabrina, ada nggak nih orangnya nih? Dita ada nggak? Ada Pak, bentar Pak, pakai kerudung dulu. Apa? Pakai kerudung dulu bentar. Ngapain dulu? Saya nggak nangkep. Oh, saya lompat dulu deh. Egi Sri ada? Iya Pak, hadir Pak. Oke, Egi Sri Rejeki. Hadir Pak. Ya. Tolok ukur seperti apa yang menandakan bahwa komunikasi tersebut terbilang efektif? Suatu komunikasi efektif tentunya adalah kalau respon ataupun hasil dari komunikasi itu adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan selaku pemberi pesan. Anda nyuruh adik Anda misalnya, tolong beliin kue gitu ya. Begitu adik Anda pergi lalu kemudian yang dibawa bubur, ada kinerja di situ, kesalahan, yang diminta kue, yang dibeliin bubur. Di mana letak kesalahannya? Ya, bisa macam-macam. Mungkin Anda yang ngomongnya nggak jelas, atau mungkin dia yang mungkin lagi nggak konsen, atau mungkin memang tukang kuenya nggak ada tukang bubur. Lalu kok ada Anda berinisiatif daripada pulang tangan hampa, udah aja beliin yang ada kan gitu. Jadi bisa macam-macam. Tolok ukur yang paling jelas adalah kalau apa yang dihasilkan oleh komunikasi itu adalah seperti apa yang kita harapkan. Dalam komunikasi bisnis, ketika Anda berwirausaha, berdagang, ketika Anda melakukan promosi, tentunya komunikasi itu efektif atau tidak adalah tergantung apa yang Anda harapkan. Apakah dalam berpromosi itu Anda hanya ingin memperkenalkan saja produk Anda kepada masyarakat, atau Anda ingin supaya masyarakat melakukan pembelian, atau masyarakat itu kemudian berlangganan? Ya tergantung tujuannya kan. Nah kalau tujuan itu tercapai, itulah yang dimaksud dengan efektivitas komunikasi. Nah, efektivitas komunikasi itu seperti kita ketahui di dalam suatu proses komunikasi adalah kita pertama harus bisa mengenkode dengan baik, memilah dan memilih informasi apa yang ingin kita sampaikan berupa pesan, ya kan. Setelah itu kita akan memilih channelnya, memilih pesannya dalam bentuk apa. Apakah bentuknya harus tertulis atau lisan atau perintah lain, atau hanya dengan kode, dengan isyarat. Nah itu kan berarti media yang Anda pilih. Kepada siapa? Pada siapanya juga kan Anda lihat-lihat juga siapa yang akan menjadi komunikan Anda. Berarti nanti Anda akan menyesuaikan bunyi pesan, bunyi dari media yang digunakan juga akan Anda sesuaikan.
kira-kira kalau ngomong dengan konsumen seperti ini gimana yang lebih cocok, seperti pertanyaan yang pertama tadi, apakah lebih cocok dengan virtual, apakah lebih cocok dengan komunikasi langsung. Nanti akan ada respon dari si komunikan, dari si penerima pesan. Dia melakukan decoding, pemaknaan terhadap pesan Anda. Kalau dia merasa bahwa apa yang Anda sampaikan itu cocok dengan apa yang dia harapkan dan dia mampu melakukannya, pastinya dia akan melakukan itu sesuai dengan harapan Anda. Kebetulan Anda menawarkan barang, lalu barang itu memang kebetulan dia sendiri butuh, dan Anda mampu meyakinkan bahwa produk Anda itu berkualitas baik sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka responnya kemungkinan dia akan beli. Nah, beli atau tidak itu kan tergantung tujuan Anda semula. Misalnya satu pameran itu umumnya hanya memamerkan, bukan jualan langsung. Kalau jualan langsung tuh bazar. Itu kalau pamerannya hanya memperkenalkan, just to show, just to pamer, to exhibit your product, bukan untuk dilakukan jual beli secara langsung. Ya, kalau bazar ya di samping memamerkan terjadi penjualan secara langsung. Kalau pameran biasanya tidak. Pameran hanya memperkenalkan, terus kemudian kalau memang terjadi ada yang cocok, mereka kemudian melakukan perundingan, melakukan negosiasi, sehingga kemudian penjualan akan dilakukan berikutnya, bukan pada saat itu. Bagaimana cara membangun komunikasi yang singkat, padat, dan jelas, namun tetap dipahami pada lawan bicara? Nah, itu kembali kepada 7 syarat yang sudah saya kuliahkan di minggu yang lalu. Ada nggak ada waktu itu? Masa saya ulang lagi? Ada nggak ada ya? Nggak datang? Datang nggak? Waktu kuliah itu ada datang nggak? Oh, ada. Oke, secara singkat ya, untuk bisa membangun komunikasi yang singkat, padat, dan jelas itu ya kan ada 7 syarat. Misalnya nggak usah saya sebutin satu persatu, saya jadi ngulang kuliah yang udah pernah dong. Di antara lain adalah dia itu tidak bertele-tele, nggak usah berbunga-bunga ya. Terus kemudian juga sopan ya, tidak menyinggung hal-hal yang tidak disukai oleh konsumen. Terus kemudian juga dia itu mengenal waktu yang tepat. Jadi komunikasi yang efektif itu ya kembali lagi seperti yang saya sampaikan kemarin, lihat prosesnya, lihat orangnya, lihat medianya, bagaimana cara menyampaikannya, dan sebagainya. Yang jelas di dalam komunikasi yang singkat, padat itu ya kita harus menghilangkan kira-kira ungkapan-ungkapan yang rasanya tidak mendukung, tidak relevan dengan niat atau tujuan kita menyampaikan pesan. Oke, itu sudah pernah saya omongin, jadi tolong dilihat lagi aja. Yang Jaka Mardiansah, apakah komunikasi yang paling efektif terhadap bisnis di media sosial agar dilirik orang lain? Artinya Anda bertanya tentang media sosial mana yang paling efektif. Semuanya itu kembali kepada kembali kepada target sasarannya. Target sasarannya itu terkait dengan gender, terkait dengan usia, terkait juga dengan tingkat pendidikan dan sebagainya. Karena
meskipun di media sosial itu terbuka untuk semua kalangan umur, tapi interestnya itu beda-beda ya. Bagi contoh aja, saya menyampaikan kuliah ini, kalau saya lihat di YouTube itu, di analitiknya, kalau saya lihat yang nonton itu antara 18 sampai 24 usianya ya, rentang usianya antara 18-24. Artinya ke bawah nggak mungkin, ke atas juga enggak. Begitu juga gendernya dilihat dari siapa yang paling banyak. Ternyata yang paling banyak nonton tuh perempuan, berarti banyak yang nonton tuh mahasiswi. Yang mahasiswa ya kecil presentasinya, perbandingannya cukup besar lagi, 64 banding 36. Berarti jumlah viewer saya yang paling banyak adalah antara 18 sampai 24 dengan gender perempuan, berarti mahasiswi banyaknya. Nah, berarti dilihat dari situ, pesan-pesan komunikasi kita juga harus disesuaikan. Kira-kira untuk kalangan mahasiswi dengan rentang waktu, dengan rentang usia sekian, kemudian kita juga bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka, tren mereka seperti apa ya, barulah kemudian kita bisa berbicara dengan baik, menyampaikan pesan dengan baik, sehingga diharapkan bahwa pesan yang saya sampaikan, yang Anda sampaikan dalam rangka bisnis itu mengena. Tentu akan berbeda lagi kalau misalnya target market Anda, ya kembali ke contoh saya, misalnya ternyata viewer saya itu antara usia 50 sampai 60, ada, viewer saya ada 50 sampai 60, tapi kecil, hanya sekitar ya di bawah 10% lah. Tapi itu bukan target saya, karena target saya kan memang mahasiswa. Jadi saya sebenarnya udah boleh dikatakan berhasil, dalam arti rentang usianya 18 sampai 24, gendernya adalah 64 banding 30-an. Ya sebenarnya itu udah cukup berhasil. Karena tujuan saya adalah menyampaikan materi kuliah, bukan menyampaikan produk. Nah, tentu saja tidak heran kalau ternyata di rentang usia 50 sampai 60 itu persentasenya kecil sekali. Mungkin yang nonton itu ya orang yang iseng, atau mungkin dosen lain yang ingin melihat, atau siapa lah. Tapi karena memang bukan target saya, no problem, saya nggak akan pikirin, biarin aja. Kan saya tidak lagi ngajarin orang usia 50 sampai 60. Target saya adalah mahasiswa, kan gitu. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.